Sobat Dolaner pasti sudah mengenal es krim atau bahkan penggemar kuliner dingin ini. Saat ini, sangat mudah untuk membeli es krim karena hampir setiap toko di kampung-kampung menyediakannya. Sebelumnya, es krim dijajakan dengan sepeda atau sepeda motor dari kampung ke kampung. Satu ciri khas dari penjual es krim adalah suara teloletnya. Sehingga anak-anak yang menginginkannya segera keluar rumah, menunggu penjualnya lewat. Seperti kuliner kerajaan pada masa lalu, es krim pun sudah ada sejak dahulu. Meskipun, cita rasanya masih sederhana dan terbuat dari salju yang turun dari langit. Akan tetapi, pada masa itu, es krim adalah makanan eksklusif yang dinikmati oleh kaisar dan pembesar saja. Untuk mengetahui perjalanan es krim, sejarah dan penyebarannya hingga ke Indonesia, mari kita simak video berikut ini. Es krim terbuat dari bahan-bahan dasar seperti krim atau mentega lemak, susu, gula, perasa dan pemanis atau sirup. Kemudian, bahan-bahan ini dipanaskan dan dikombinasikan dengan bahan kering lainnya seperti gula, telur, dan susu. Lalu, setelah tercampur rata kemudian dilakukan proses pemanasan atau pasteurisasi dan homogenisasi. Proses homogenisasi merupakan sebuah proses yang digunakan untuk membuat adonan dasar. Setelah adonan matang, lalu dilakukan proses pendinginan kemudian dikombinasikan dengan bahan lainnya seperti kacang-kacangan atau kuliner padat lainnya. Saat ini, telah tercipta ratusan rasa es krim. Rasa paling populer adalah vanila, coklat, dan stroberi. Ada beberapa versi tentang sejarah dan asal-usul es krim ini. Versi pertama menyatakan, jika es krim ini sudah ada sejak tahun 64 Masehi di Romawi. Dan, Kaisar Nero bersama rakyatnya telah menikmati cita rasa kuliner yang terbuat dari salju halus yang dicampur dengan buah-buahan serta ditambah dengan madu. Versi kedua mengatakan, jika es krim ini ditemukan oleh bangsa Cina pada sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa itu yang berkuasa adalah kaisar dari dinasti Tang, di mana sang kaisar adalah seorang penggemar kuliner. Pada awalnya, Kaisar Tang menyuruh pelayannya untuk mendinginkan pasokan susu di pegunungan Himalaya yang bersalju. Lalu, ketika menikmati susu yang sudah didinginkan ini, Kaisar merasa cita rasanya jauh lebih nikmat sehingga sang kaisar memerintahkan 94 orang pelayan, khusus untuk menyiapkan susu dingin dari pegunungan Himalaya. Sehingga dikatakan inilah asal mula es krim. Kemudian, pada tahun 1269 Masehi, Niccolo Polo dan saudara laki-lakinya, Maffeo Polo, berkunjung ke dataran Cina. Hubungan antar bangsa ini berlanjut pada anaknya yaitu Marco Polo. Lalu, Marco Polo membawa resep es krim tersebut ke Italia. Namun dalam perkembangannya, berbeda dengan resep aslinya. Di mana es krim Italia tersebut dikombinasikan dengan sirup dan campuran es. Kemudian, seorang koki Italia mengembangkan resep dan teknik untuk membuat es loli dan es krim susu. Kemudian es krim menyebar dari Italia ke Perancis. Berawal saat Buontarenti, salah satu chef Italia, dibawa ke Perancis untuk memasak hidangan es krim di sana. Kemudian, pada tahun 1670, Francisco Procopio berasal dari Sisilia, Italia mempopulerkan es krim dengan membuka sebuah kafe di Perancis. Kafe Francisco Procopio menyajikan es dan serbat. Di mana serbat adalah minuman tradisional yang diramu berdasarkan bahan-bahan alami. Kedua sajian tadi menjadi terkenal karena orang-orang Perancis menyukainya. Sehingga, kuliner es krim menjadi semakin berkembang. Pada tahun 1676, terdapat lebih kurang 250 produsen es krim di kota Paris. Dari Perancis, es krim menyebar ke benua Amerika yang dibawa oleh para imigran. Kuliner ini populer pada abad ke-19 Masehi seiring dengan adanya penemuan mesin pembuat es krim.
Dan penduduk Amerika merupakan penggemar terbaik es krim di seluruh dunia. Bahkan, pada tahun 1984 Presiden Amerika, Ronald Reagan menetapkan minggu ketiga pada bulan Juli sebagai Hari Es Krim Nasional, dan Philadelphia menjadi sentra pembuatan es krim di Amerika Serikat. Di Amerika ini juga, munculnya es krim berdasarkan bahan standar soda. Lalu, berdasarkan pameran dunia tahun 1904 di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat tercipta wadah es krim dalam bentuk kerucut dan ringan yang menyebar ke seluruh dunia. Saat melintas di kawasan kayu tangan yang dikenal dengan kayu tangan Heritage, tepat di depan gereja, akan terlihat satu bangunan toko atau restoran yang saat ini sudah menjadi bangunan cagar budaya, yaitu Toko On. Pada tahun 1910, On Choen Hok atau Opa On dan Liem Gien Nio atau Oma On mendirikan restoran pertamanya di Yogyakarta, kemudian berkembang dan mendirikan cabang di Jakarta, Malang, dan Semarang. Saat ini, cabang Toko On yang tersisa hanya ada di Semarang dan Malang. Toko On Malang sendiri, berdiri pada tahun 1936 dan masih bertahan hingga saat ini. Jika dihitung umurnya, maka sekarang, restoran ini telah berumur 87 tahun, sehingga dijadikan sebagai satu bangunan cagar budaya. Sebagai bangunan cagar budaya di Malang yang menjadi salah satu ikon atau daya tarik wisatawan yang berkunjung ke kota apel ini, maka arsitektur dan bangunannya masih tetap dipertahankan seperti aslinya. Dan, menu spesial yang dikenal masyarakat maupun wisatawan dari Toko On ini adalah ice cream, satu kuliner yang dibawa oleh Belanda ke Malang. Pada era pendudukan Belanda di Malang, Toko On inilah yang menjadi salah satu restoran favorit warga Belanda. Kemudian, dalam perkembangannya, secara perlahan masyarakat Indonesia mulai mengenal kuliner mahal ini. Saat ini, ice cream sudah populer di masyarakat, dan sudah banyak varian ice cream dengan harga semakin terjangkau. Akan tetapi, Toko On tetap mempertahankan resep, cita rasa dan harganya. Menu populer dari Toko On adalah ONS Special, yaitu menu es krim yang terdiri dari 3 scoop es krim dengan rasa utama coklat, vanila, dan strawberry ditambah dengan sebuah wafer coklat dan 2 buah wafer roll. Kemudian dihiasi pula whipped cream serta buah ceri di atas tumpukan es krim tersebut. Jika ditanya tentang rasanya, pasti maknyus. Itulah ulasan jejak alam tentang es krim. Satu kuliner yang dibawa ke Indonesia saat pendudukan Belanda. Saat ini, es krim dikenal masyarakat Indonesia mulai orang dewasa hingga anak-anak. Tapi untungnya, hanya sebagai kuliner selingan saja. Kuliner Indonesia tetap menjadi pilihan utama masyarakatnya. Rahayu Sagung Dumadi. Salam jejak alam.